Namo Buddhaya. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, selamat malam semuanya dan selamat berjumpa kembali di Dhamma Wadi TV ya. Jadi kita akan membahas dengan topik-topik sebelumnya, yaitu mengenai guna-guna ya, pelet ya, atau ilmu hitam. Nah, jadi bagaimana pandangan agama Buddha mengenai hal ini? Nah, tentu kita akan membahasnya sesuai dengan apa yang kita pahami ya, dan apa saja yang harus kita jadikan referensi dalam pembahasan ini, karena memang sudah banyak orang-orang yang pengen membahas tentang hal ini. Makanya malam ini ya saya akhirnya membahasnya ya, dan kita sama-sama untuk membahasnya supaya tidak ada keraguan lagi ya, tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Oke ya, sudah banyak ya, ada Andi Jaya ya, ada Suncen Endra Salim ya, Bapak Endra Salim, Ibu Butiani Kustiono Hendro, ada Darwin Hong, Linda Fong, Ibu Pariji Gunawan, Christine Jo, ada Noni Okvandia, Ibu Mulia Wijaya, Bapak Piandiang, Ibu Suyatitan, ada Paul Getty ya, ada Jin Yen, Julie Chen, Ibu Tan Ai Kim, dan juga ada Bapak Teh Siung juga di situ, ada Sumiati Yamin, ada Peter Tendean, ada Yang Park, ada Yeni, ada Leniku, ada Ibu Sri Desi Viera, Karen Selin, ada Vivi Se, ada Meng Hong Anthony, Rama Pebi, Mina Huang, Bapak Rudigo, ada Stephen Limbara ya, ada juga Ani Tandi. Wah, semua sudah langsung muncul semua ya. Ya, saudara-saudara yang berbahagia, pembahasan kali ini tentu ya kita akan ya melihat ya kondisi masyarakat kita. Ya, jadi kita juga harus menyesuaikan ya bagaimana pandangan agama Buddha, pandangan dari Buddha Dhamma mengenai hal-hal seperti ini ya, termasuk tentang ilmu hitam ini. Ya, ini apakah karena makhluk halus ya kan? Kan banyak orang-orang yang terganggu ya. Nah, jadi zaman dulu juga ada para biku terganggu juga ya, diganggu makhluk-makhluk ya, termasuk ya makhluk-makhluk yang usil, nah makhluk-makhluk yang nakal ya, bahkan para biku pun tidak ketinggalan ya. Ya, jadi juga termasuk ya apa namanya, termasuk ya karena makhluk-makhluk itu usil gitu loh. Jadi memiliki ya sesuatu yang memang ya merasa diganggu ya, atau mungkin karena memang ada yang nyuruh. Nah ini ya, jadi kadang ada yang nyuruh ya, akhirnya bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya. Dulu ada ya namanya ya masih keluarga dari orang tua saya ya, dari bapak. Nah dulu itu karena memang dia kaya raya ya, di kampung itu kaya raya, memang beda kampung ya, jadi tidak satu satu desa dengan saya, tetapi tetangga desa. Nah jadi pada saat itu ada yang tidak suka ya, jadi ada yang tidak suka, orang kaya pun tidak disukai juga. Iri ya, maksudnya iri. Nah ini hanya dikirim sesuatu yang bisa menghabiskan harta bendanya, saudara. Ya, jadi pada saat itu telinganya itu asal setiap malam Jumat itu seperti digigit semut ya, dia merasa bahwa kayak ada semut di dalam telinganya ya, dan itu dia rasakan setiap malam Jumat. Nah ini di dalam masyarakat ya, jadi kita melihat fenomena masyarakat kita juga, apa yang harus kita lakukan begitu ya. Dan pada saat itu dicek
ya, dicek ke rumah sakit. Nah, dilihat di rongsen, tidak ada apa-apa. Tidak ada yang kelihatan apa-apa. Jadi disitulah akhirnya mereka ya tidak memahami apa ini sesungguhnya yang terjadi. Ya, setiap merasa sakit dibawa ke rumah sakit tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada sesuatu yang dilihat di dalam telinganya, bayangkan. Tetapi dia selalu merasakan ya bahwa setiap malam Jumat itu selalu seperti digigit semut di dalam telinganya. Ya, kadang-kadang dia jungkir balik ke sana kemari. Nah, tapi ya itu tidak ada apa-apa. Ya, tapi setelah habis semua, ya, sawah dijual, sapi dijual, kebo dijual, ya, kerbaunya berapa ekor dijual, sapi berapa ekor dijual, ya, semua habis, sembuh sendiri. Ya, sembuh sendiri, coba bayangkan, ya. Jadi tidak ada yang harus diobati di situ. Nah, makanya hal-hal seperti ini, ya, dalam pandangan agama Buddha itu apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan, ya, di dalam menghadapi, ya, menanggapi, ya, mencari solusi fenomena-fenomena seperti ini, ya. Oke. Ya, ada Jaya Dicien, ya, ada Anwar, ada Noni Muni, ada juga Mulyana Wibawa, ada Sugiyarti, ya, ada Bapak Andi Krisnadi Halim, ada Romo Eko Supeno, ya, ada juga Lili Salim Herlambang, ada Kaura Brel Kennedy, ya, ada Ibu Yusdar, ya, selamat malam juga, ya, semuanya sudah siap, ya. Oke, jadi saudara-saudara, jadi yang kita bahas memang hal ini, ya, ada hubungannya dengan sebuah parita di dalam Dika Nikaya, ya, yaitu tentang Atanatiya Parita, ya. Jadi Atanatiya Parita ini untuk apa? Ya, ya, itu adalah Wipasisa Namatu Cakumantasa Sirimato, ya, Siki Sapi Namatu Sababuta Nukampino Wesabusa Namatu Nahatakasa Tapasino, ya, Namatu Kakusan Dasa Maras Sena Pamadino, ya, Kona Gamanasa Namatu, ya, Brahmanasa Wusimato Kasapasa Namatu Wipamutasa Sabadi Anggirasa Namatu Sakya Putasa Sirimato Yo Imbang Dama Desesi Adik Kalyanang, ya, Sabad Duka Panu Danang Ye Capini Buta Loke Yata Budang Wipasisung Te Janha Api Suna Mahanta Wita Sarada Hitang Dewa Manusanang yang nama Santi Kotamang Hitang Dewa Manusanang yang nama Santi Kotamang Wicacarana Sampanang, ya, Mahantang Wita Saradang Wicacarana Sampanang Budang Wandami Gotamanti, ya. Jadi itu. Jadi parita Atanatiya Parita, ya. Jadi itu kita mengingat keluhuran para Buddha, ya. Dan di situ kita juga berharap bahwa makhluk-makhluk yang sering mengganggu itu menyingkir, gitu. Kalau kita mengingat para Buddha, para suciwan, maka makhluk-makhluk yang rendah itu pun juga akan pergi dia, ya, akan sirna. Maka terpujilah Wesabu, ya, petapa yang telah melenyapkan semua noda. Terpujilah Kakusando, ya, penakluk Mara beserta bala tentaranya. Jadi Kakusando itu penakluk Mara. Jadi para penggoda semua ditaklukkan, ya, dengan kebajikan yang luar biasanya. Maka disitulah kita harus mengingat keluhuran para Buddha sebelum Sakyamuni, ya. Terpujilah Konagamana, nah, Brahmana yang telah mencapai kesempurnaan. Nah, terpujilah Kasapa yang terbebas dari segala katakhayulan. Jadi semua hal-hal yang buruk itu semua akan dihancurkan, akan menyingkir ketika kita membacakan Atanatiya Parita. Nah, itu yang memang harus sering kita hafal, ya. Kita harus hafal itu.
ya. Nah, maka dengan kita mengingat ajaran-ajaran yang baik, ya, ajaran-ajaran yang suci, maka makhluk-makhluk apapun yang akan mengganggu, ya, bahkan ingin menguasai itu pun juga ya bisa sirna, ya. Nah, jadi saudara, wah ini sudah banyak pertanyaan ya. Jadi Atanataya Parita ya itu memang ada di dalam Digha Nikaya, memberitahu bahwa Maharaja ya dewa Maharaja dewa ya itu adalah Kuwera atau Wesabaya. Nah, dengan pada saat itu berjumpa dengan Sang Buddha ya, lalu mengucapkan parita ini supaya penganut-penganut Buddha mendapat perlindungan terhadap yaka. Ya, nah, jadi mengucapkan parita atanatya ini supaya mendapat perlindungan dari yaka-yaka yang jahat supaya tidak terganggu. Ya, makanya para murid-murid Buddha pada saat itu akhirnya juga tidak terganggu ketika membacakan ya atanatya parita. Nah, ini ya, jadi supaya diproteksi begitu ya. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu lagi. Nah, di situ. Jadi harus dibaca. Ya, kalau itu tidak dibaca, ya itu nanti ya sering mengganggu akhirnya. Nah, bahkan ketika para biku yang sedang berwasa di satu tempat, ya pada saat itu Sang Buddha berada di Sawati, ya maka para murid-muridnya ya itu akhirnya berlatih meditasi di hutan. Ini diganggu makhluk-makhluk itu. Ya, diganggu makhluk-makhluk. Akhirnya apa? Kembali menghadap Sang Buddha. Lalu Sang Buddha memberikan sebuah sutta, yaitu Karaniya Metta Sutta. Itu juga bisa dibaca. Ya. Nah, jadi harus ada pegangan, saudara. Jadi kalau Anda tidak punya pegangan, tidak punya keyakinan misalnya, ya tentu kita juga akan lari ke sana kemari. Ya, untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan ya. Jadi akhirnya selama 3 bulan para biku yang berwasa itu akhirnya selamat, tidak diganggu lagi. Ya, karena makhluk-makhluk ini tentu mereka juga butuh ya jasa, butuh pelimpahan. Nah, maka kalau kita punya niat baik, punya cinta kasih, nah maka kita harus limpahkan. Ya, ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan kebajikan, ingat kepada mereka. Nah, maka makhluk-makhluk itu tidak akan bisa mengganggu lagi, ya. Tidak bisa kalau memang kita sering melimpahkan jasa. Ya. Nah, jadi itu. Jadi harus melimpahkan jasa. Ya. Jadi ada juga ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, ada Rama Pebi ya. Sotihotu nama budaya Romo. Ya, saya mau tanya, apakah makhluk sejenis asura atau peta bisa melakukan pembunuhan manusia? Bagaimana cara menanggulangi kekuatan black magic? Terima kasih. Ya. Ya, apakah makhluk sejenis asura atau peta bisa melakukan pembunuhan manusia? Nah, ini ya. Ya, kalau peta ini tidak membunuh ya. Tapi kalau makhluk asura bisa, ya makhluk asura bisa, misalnya Gendruwo Sungsang. Ya, jadi Gendruwo Sungsang itu bisa mencapik-capik manusia, ya atau ada apa itu ya seperti sejenis Gendruwo itu juga bisa dikoyak itu, ya manusia yang bertemu dengan dia itu pasti dikoyak-koyak. Nah, jadi itu. Jadi Gendruwo Sungsang atau mungkin ya seperti Gendruwo, ya Gendruwo Pahing itu asura, ya sejenis asura itu bisa membunuh. Tapi kalau peta mereka tidak bisa, ya karena peta itu hanya mengharapkan jasa. Mereka hanya kehausan, kelaparan, ya
di situ, penyiksaan dia itu di situ. Ya, jadi mereka tidak sempat berpikir untuk membunuh, karena kelaparan saja itu sudah membuat mereka menderita, kehausan, ya, maka dia hanya butuh pelimpahan jasa saja. Ya, jadi itu ya, jadi hanya sejenis asura. Nah, jadi ada seperti gendruwo sungsang, ada ada lagi itu ya sejenis seperti makhluk itu api ya, yang seperti gendruwo juga ya, itu besar itu orang. Nah, lalu bagaimana cara menanggulangi kekuatan black magic ya? Nah, black magic caranya bagaimana untuk menanggulanginya? Ya, jadi salah satu untuk menanggulangi itu kalau memang kita selalu memancarkan cinta kasih. Ya, jadi kalau cinta kasih yang selalu kita praktekkan, maka senjata apapun itu tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu ada salah satu di dalam 11 manfaat yang mempraktekkan cinta kasih. Ya. Nah, jadi itu. Jadi orang yang selalu memiliki cinta kasih, memiliki meta, ya, itu tidak akan mampu dipengaruhi oleh makhluk-makhluk seperti ini. Ya, karena yang digunakan itu, ya, jadi black magic atau ilmu hitam atau guna-guna atau pelet sekalipun, yang digunakan adalah makhluk-makhluk asura. Ya. Makanya kalau makhluk-makhluk ini ketika dia menerima hal-hal yang positif, energi positif dari kita, maka itu yang membuat mereka itu ya tidak jadi untuk mengganggu kita. Ya. Walaupun ketika kita itu dicari kelemahan kita. Misalnya di saat tidur ya. Nah, jadi orang kirim black magic itu saat kita tertidur pulas. Ya, jadi tidak sembarangan ya kirim seperti itu, bukan siang bolong, bukan, tapi pada saat kita tertidur. Ya, misalnya kalau Anda itu sudah diketahui lahirnya misalnya kan. Ya, Anda lahir Rabu Pon atau Kamis Pahing, Anda sudah diketahui nih kelemahannya di mana. Ya. Nah, jadi di situ. Apalagi ketika misalnya Anda diketahui ya tanggal lahirnya segini. Sekarang Anda tidak tahu hari apa. Tapi kalau orang lain tahu itu hari kelahiran Anda, dicek di HP sudah tahu itu. Ya. Jadi misalnya Anda lahir tanggal 18 Maret 2001 misalnya ya. Nah, kan itu langsung dicek di HP, itu langsung kelihatan hari apa itu. Ya. Jadi sudah diketahui. Ya, jadi di situ sudah sangat mudah sekali. Ya. Makanya sering kita harus mengontrol diri kita, mengontrol pikiran kita supaya ya kita itu tidak sembarangan ya ketika berpikir, ketika memang seperti buang air sembarangan misalnya ya. Nah, membuang air sembarangan itu juga bisa memengaruhi ya. Ya, ini jadi supaya kita juga selalu berhati-hati. Jadi selalu mengontrol pikiran itu adalah salah satu ya cara ya untuk bisa menanggulangi hal-hal yang bersifat magic seperti ini. Ya. Nah, juga sering membaca parita. Ya. Jadi parita ini adalah spirit perlindungan. Kalau kita sering membaca parita itu udah otomatis ketika kita dimanapun ya, kemanapun itu selalu sudah otomatis pikiran kita itu langsung membaca parita begitu loh. Apalagi seperti Atanatia Parita, Karania Metasuta, itu bisa dihafal. Ya, supaya kita itu betul-betul menjadi menjadi orang yang kuat ya di dalam perlindungan Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, jadi memang banyak orang-orang yang tidak percaya ini. Ya. Banyak orang yang tidak percaya, bahkan ada yang juga mengatakan mosok agama Buddha percaya seperti itu. Nah, ini kan ya. Ada juga banyak ya. Jadi seakan-akan memang tidak ada terjadi ya. Tetapi ketika mereka memang diperlihatkan secara langsung hal-hal seperti ini, ya mereka pasti akan percaya. Ya. Nah, ya ini bukan berarti kita harus yakin atau apa, tetapi ini menjadi fenomena dalam masyarakat kita.
Ya, makanya cara-cara untuk bisa menanggulangi, untuk bisa menanggapi, untuk bisa terhindar dari hal-hal seperti ini, terus kita harus tahu begitu loh. Ya, harus tahu. Kalau tidak tahu bagaimana? Nah, ini. Jadi seperti santet misalnya ya. Nah, kalau orang tidak tahu bagaimana? Makanya harus selalu berbuat baik dan selalu dilimpahkan. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, kalau kita sudah mengatakan semoga semua makhluk berbahagia, itu juga termasuk makhluk-makhluk yang mau dikirim misalnya. Ya, nah, jadi orang yang mengirim itu juga pakai makhluk, menggunakan media yang digunakan apa? Yaitu asura. Makanya kalau dengan kebajikan yang kita lakukan, ya mereka pasti akan hilang dengan sendirinya. Ya, itu. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa cerita yang dulu di Jepara sana ya, itu banyak ya. Itu bukan dari dulu saja ya, mungkin sampai hari ini pun masih banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya, ada yang perutnya besar ya, ada kawatnya di dalam. Nah, ini kan orang-orang kadang-kadang juga tidak berpikir apakah itu bisa benar-benar terjadi atau tidak. Ya, ada paku, ada silet ya. Ini kalau orang tidak lihat, pasti orang tidak percaya. Ya. Nah, makanya hal-hal seperti itu memang kurang apa ya? Kurang diperhatikan. Ya, itu menjadi lalai dan akhirnya pikiran itu tidak terkontrol ya. Ini bukan berarti kita harus apa ya, memikirkan hal itu saja, tetapi kita memproteksi ya supaya kita tidak terjebak dalam hal ini. Nah, ya. Nah, jadi cara menanggulanginya bagaimana? Nah, ini jadi membaca parita tadi diperbanyak ya, bermeditasi, juga harus melaksanakan sila. Itu juga menjadi faktor utama kita ya. Nah, memang santet ini ya merupakan ya mungkin salah cetak lah ya. Jadi karena kemampuan jadi menjadi salah guna gitu loh. Ya. Jadi salah digunakan. Ini adalah hasil dari sebuah konsentrasi seseorang. Ya, tetapi akhirnya disalahgunakan. Ya, maka santet itu adalah ya sesuatu yang buruk sebenarnya karena memang diciptakan dari pikiran yang buruk. Ya, karena konsentrasi yang kuat, nah, dari pikiran yang kuat tadi sehingga itu bisa menyebabkan ya, karena pikiran buruk akhirnya menyebabkan ya hal-hal yang buruk. Ya, maka itu yang menimbulkan karma buruk. Ya, jadi untuk menghindari dan mengatasi ya pengaruh santet, nah maka sebaiknya orang harus mengembangkan kebajikan. Ya, kebajikan itu melalui pikiran, melalui ucapan, ya, baca parita, meditasi, menjalankan sila. Nah, maka dengan berbagai kebajikan ini, ya, pengaruh santet itu dapat dikurangi, ya, dihindari bahkan teratasi. Ya, jadi sudah tidak akan mampu lagi itu makhluknya itu. Begitu mau mendekat itu ketika kita membaca parita itu sudah ikut seneng dia. Ya, begitu kita baca parita ya kemana-mana sering membaca parita, maka makhluk yang mau mengganggu kita, yang dikirim orang tersebut untuk mengganggu kita, akhirnya tidak bisa. Ya, nah itu ya. Jadi akhirnya mereka juga ikut seneng gitu loh. Ya, ikut bahagia. Ya, itu ya Rama Pepi ya. Jadi untuk menanggulangi perbanyak kebajikan ya, selalu ya jalankan meditasi dan sempurnakan sila ya. Jadi harus mempraktekkan sila juga. Nah, Anitandi, kalau ilmu gendam ya atau hipnotis itu bisa ditangkal nggak Romo dengan cara Buddhis ya? Mohon pencerahannya. Ya, ini juga salah satu fenomena yang ya saat-saat ini juga banyak terjadi ya, ilmu gendam ya, di hipnotis. Tapi ini adalah hipnotis yang jahat, hipnotis yang ya untuk tujuan menipu, tujuan berbohong dan lain sebagainya.
Ya, dan ini sudah banyak terjadi ya. Bukan hanya di kampung, bukan hanya di daerah-daerah, tetapi di kota juga banyak. Ya, tiba-tiba dibawa ke ATM, ya, semua uangnya diambil. Ya, tidak 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 sadar. Ketika dia sadar sudah hilang orangnya. Nah ini, jadi misalnya bawa kalung emas diganti kalung kalung yang biasa, misalnya yang bukan emas, tapi ya mau, itu juga bisa terjadi. Nah, jadi ilmu gendam seperti ini bisa nggak ditangkal? Ya bisa, ya. Nah, ya, satu yang harus kita lakukan, ya kita harus berhati-hati ketika kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, ini yang paling gampang ini ya. Kalau kita tidak kenal ya harus berhati-hati. Kita jangan langsung sembarangan untuk melakukan interaksi dengan mereka. Ya, ini. Jadi ketika ketemu ya, misalnya kita langsung ditepuk pundak kita, misalnya ya, atau mungkin langsung ditatap mata kita. Ya, kita nggak perlu balas natap. Ya, misalnya kita ditatap mata terus ya, atau ketika ditepuk pundak kita, balas tepuk lagi, ya. Nah, ini cara yang paling mudah ya. Kalau kita ditepuk pundak, balas tepuk pundaknya ya. Tapi kalau mereka melihat kita, jangan lihat. Nah, lalu kita baca parita di situ, baca parita ya. Misalnya kita budang saranang gacami, damang saranang gacami, sangang saranang gacami, dutyambi budang saranang gacami, dutyambi damang saranang gacami, dutyambi sangang saranang gacami, tatyambi budang saranang gacami, tatyambi damang saranang gacami, tatyambi sanghang saranang gacami. Itu dibaca. Saat kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal tersebut, kita baca parita gitu loh. Ya. Jadi kita jangan bengong-bengong. Ya, kalau kita semakin bengong, kita langsung gampang dimasuki. Karena ilmu gendam itu adalah di saat kita bawangga cita kita, ya, alam bawah sadar kita itu dilihat sudah betul-betul lemah. Ya, kalau saat kita lemah, ya sudah, ya tinggal masuk itu terus, seperti kita didoktrin begitu, ya masuk terus kita. Ya, maka itu saudara-saudara, ya kita harus berhati-hati. Yang pertama paling mudah itu adalah ketika kita ketemu orang yang tidak kita kenal. Ya kita jangan sok kenal gitu loh. Ya, kalau kita langsung sok kenal ya sudah. Ya, jadi ketika memang kita ditepuk pundak atau diapain, balas saja tepuk. Ya, karena itu adalah cara-cara mereka. Nah, jadi saat kita mungkin sambil berinteraksi ya kita baca parita di situ. Ya, atau mungkin kita punya alasan saya mau cepat pergi ya itu. Oh, namanya juga tidak kenal kan? Ya, kalau kita tidak kenal ya alasan kita. Oh, saya mau cepat-cepat, saya mau pergi, mau ketemu orang ya, atau mungkin kita panggil orang misalnya. Ya, walaupun tidak ada orangnya. Walaupun tidak ada namanya di situ, tidak ada orangnya di situ, kita bisa ya. Entah itu Ani, entah itu Ano, entah itu Yunus ya. Panggil aja kenceng-kenceng, Yunus gitu. Pasti dia pergi itu. Walaupun orangnya nggak ada sebenarnya. Nah, itu cara-cara yang simple sebenarnya. Jadi tidak harus takut atau khawatir yang berlebihan gitu. Nah, itu ya. Jadi kita bisa membaca parita. Ya, jadi yang penting itu adalah kita mengontrol pikiran kita itu sendiri. Jadi saat ada orang yang datang mungkin mau berinteraksi dengan kita tetap langsung standby, ya. Kita langsung siap. Jadi kita tetap harus menjaga pikiran kita, ya. Jadi jangan langsung mengikuti. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan sampai kita terbawa oleh arus ilmu gendam mereka gitu. Ya, itu. Ya, jadi baca parita ya. Jadi Atanatya parita itu ya. Jadi kalau hafal, Anda bisa hafal Atanatya parita itu bisa Anda gunakan di mana saja. Ya. Misalnya ada orang yang kesurupan, Anda bisa baca ini. Ya, Atanatya parita. Dan itu sudah saya praktekkan udah banyak sekali itu ya. Ya, dulu ada di tebing itu, ya, di tebing, di Medan, di sekolahan itu.
Oh, jadi kesurupan massal. Ya, gurunya lah, muridnya lah, semua kena. Ya, tapi ketika kita bacain Atanatya Parita, ya akhirnya semua sadar, ya. Tapi sebelum kita baca itu asal yang mendekat langsung kena itu. Ya. Sampai berapa puluh orang ya yang di tebing itu 11 orang waktu itu. Ya, dan di Medan sendiri itu sampai banyak itu. Ya. Makanya harus dibaca Atanatya Parita ya. Nah, kalau kita mau pergi-pergi, mau menempati satu tempat yang belum kita kenal, nah itu juga harus dibaca Karaniya Metta Sutta. Jadi kita harus siap gitu loh. Jadi kalau kita sudah siap dengan parita-parita yang sudah kita hafal, itu sudah gampang. Ya, kita mau kemana itu sudah tinggal setel itu pikiran kita. Ya, kita sudah tidak perlu khawatir lagi itu. Ya, mau buka toko, mau buka warung, mau buka restoran, buka saja. Nah, jadi parita-parita itu sudah otomatis. Ya, mau buka toko langsung baca. Ya, supaya tidak ada yang mengganggu begitu loh. Kadang kan ada ya, sudah buka toko tapi orang lewat nggak lihat. Nah, ini banyak kejadian seperti ini. Ya, sudah dibuka pun orang nggak lihat gitu. Bahkan di telepon itu, loh, warung kamu kok tutup katanya. Sedangkan warungnya itu buka dari pagi sampai sore, nggak ada yang lihat. Nah, ya, ada yang seperti itu. Nah, ya, Anda Mita Surabaya, Romo, saya mau tanya, hipnoterapi dokter apa bisa ditanggal? Ya, karena ilmu psikologi kadang disalahgunakan juga. Sebaiknya sebelum kita di hipnoterapi ya baca parita yang mana, Romo? Ya, oke ya. Ditanggal, maksudnya apa bisa ditanggal? Itu maksudnya bagaimana? Ya, supaya tidak terjadi sesuatu begitu ya. Ya, gini ya, hipnoterapi memang hipnoterapi itu kan kadang-kadang ada yang kepengen melihat masa lalu, ya, ada yang memang supaya ibaratnya seperti diurai ya. Jadi benang kusut itu supaya diurai. Ada yang tujuannya seperti itu ya, supaya tahu permasalahannya seperti apa. Ya kan? Ada yang tujuannya seperti itu. Tapi kalau memang kita tidak mau ya mungkin seperti Mita ini ya, kita tidak perlu ditangkal ya, ditangkal. Ya. Jadi kalau memang kita masih meragukan, ya mending kita tidak perlu menjalani. Ya. Jadi tidak perlu kita jalani. Nah, jadi kalau memang kita mau melihat masa lalu dan tujuan kita melihat untuk apa? Ini kan harus tahu itu. Ya. Jadi masa lalu kita itu supaya bagaimana? Ya. Nah, kalau kita sudah sering mendengar seperti ini, kita sudah mendengar dhamma, kita sudah membahas dhamma, lalu kita juga tahu kan, ya, apa yang harus kita lakukan di saat ini, saat sekarang ini apa yang harus kita lakukan. Lalu untuk apa kita harus melihat masa lalu kita? Ya, sedangkan kita sudah tahu masa lalu itu pasti ada memang, ya, tapi saat ini sudah tidak ada. Masa yang akan datang pun itu juga akan ada, tapi saat ini juga belum ada gitu. Jadi kita harus tahu itu. Ya, maka saat inilah yang harus kita kerjakan sebaik mungkin. Makanya kalau kita terlalu termenung melihat masa lalu kita itu malah paling gampang itu. Ya, dikirim guna-guna itu. Karena pikiran kita sudah nggak ada di saat ini. Itulah orang yang seperti bengong-bengong, akhirnya seperti termenung ya. Akhirnya disitulah melamun-melamun terjadi. Ya, jadi kita tidak perlu harus terlalu ya terpusat dengan masa lalu kita. Ya, karena memang kadang-kadang itu terjadi, saudara. Ya, kadang-kadang itu terjadi karena kita ingat masa lalu, lalu kita itu terlalu terbawa oleh arus kesadaran bawah kita. Ya, bawah nggak cita kita. Jadi kesadaran bawah itu, ya, bawah sadar kita itu terlalu membawa kita itu ke masa lalu yang terlalu jauh gitu loh. maka itu yang harus kita berhati-hati ya, berhati-hati. Ya, jadi kalau memang itu tidak terlalu penting ya.
Ya itu nggak perlu harus kita lakukan. Ya, nah, mending apa yang kita rasakan saat ini itu bisa ditanyakan atau mungkin didiskusikan atau mungkin dicarikan solusi supaya jelas tahu saat ini harus kita pecahkan bagaimana, solusinya bagaimana. Bukan berarti harus melihat masa lalu kita, kehidupan lampau kita, ya. Lalu kita nanti tidak tahu ini, ya, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Maka kebajikan inilah yang harus menjadi faktor kita. Ya. Ya, jadi kita harus selalu berbuat baik. Nah, jadi bekerja sebaik mungkin, bekerja sekuat mungkin, sesemangat mungkin, maka hari ini pasti akan berubah. Ya. Ya, meditasi 5 menit, 10 menit, udah. Nah, maka semuanya pasti berubah itu. Jadi nggak perlu kita harus menuju ke masa lalu kita. Kalau masa lalu itu yang jelek malah berbahaya itu. Ya, kita nggak bisa tidur nanti. Oke ya, ada Rama Pebi lagi ya. Apakah kita harus memiliki kekuatan batin atau abinya terlebih dahulu untuk menangkal kekuatan magic? Ya, black magic. Mohon pencerahannya Romo. Oke ya, Rama Pebi ya. Kita tidak perlu harus mendapat abinya dulu, nggak perlu. Ya, yang paling perlu itu adalah ketika kita harus memiliki cinta kasih. Kita harus mempraktekkan meta, itu yang paling penting. Nah, jadi yang sebenarnya ilmu yang paling ampuh di dunia ini adalah praktek meta. Orang yang memiliki cinta kasih. Jadi kalau manapun dia, tidak akan ada yang mengganggu. Ya, coba kalau kita itu mempunyai cinta kasih kepada siapa saja, kita tetap tersenyum, kita juga baik, kita juga berinteraksi baik, tidak berpikir apa-apa, tidak curiga apa-apa terhadap siapapun. Itulah yang diharapkan oleh Guru Agung kita. Praktekkan cinta kasih. Nah, maka orang yang mempraktekkan cinta kasih, ya, itu salah satunya bisa dilindungi oleh para dewa. Ya, dewa aja ngelindungi, coba bayangkan. Ya, lalu senjata apapun itu juga tidak mempan. Ya, bagaimana mempan? Namanya orang punya cinta kasih kan tidak punya musuh. Ya, mau dimusuhi ya kita panjatkan cinta kasih, ya. Maka kalimat sakral kita keluar itu, sabesata bawantu sukitata. Ya. Jadi kalau kalimat itu sudah keluar, maka semuanya runtuh itu. Ya, nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya dikirimi sesuatu ya sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Jadi makhluk apapun pasti tidak akan jadi itu. Ya, nah, seperti misalnya Rama Pepi, ya mau kirim seseorang, ya mungkin untuk nemui saya, ya mungkin suruhlah melukai saya. Tapi begitu ketemu saya ajak makan, saya ajak minum, ya saya ajak ke susite, saya ajak minum kopi. Ya, akhirnya nggak jadi kan. Karena apa? Ya ternyata ya yang tadinya mungkin dikasih tahu Rama Pepi itu Romo begini-begini ya. Ini contoh saja ya, contoh. Nah, tetapi setelah ketemu saya ajak makan, saya ajak minum ya. Akhirnya dia berpikir, wah orangnya baik sekali, makanya nggak jadilah. Ya, gara-gara dikasih makan enak jadi nggak jadi. Nah itulah ya, sama seperti makhluk-makhluk yang dipengaruhi ya, dipengaruhi oleh si pelaku ini ya, hanya diiming-iming saja, nanti dikasih minyak lah, dikasih wewangian lah, dikasih makan apalah, nanti ada seperti apa namanya ya, tumbalnya lah ya. Pasti kalau dengan seperti santet, seperti ya, pokoknya yang hitam ya, ayam hitam ya, entah itu anjing hitam, entah itu ada kucing hitam, entah itu ya gagak hitam, itulah ya, pokoknya hitam. Nah itu digunakan itu tumbal itu karena perjanjian ya. Nah jadi kalau makhluk itu ya, ketika ketemu orang yang dituju, orangnya baik ya, malah dikasih pelimpahan jasa ya, malah dikasih jasa-jasa semakin banyak ya, akhirnya si makhluk ini ya, makhluk asura ini nggak jadi
Ya, sama seperti Pak Romo Pebi tadi ngirim orang ya untuk melukai saya, tapi malah saya ajak makan-makan. Nah, nggak jadi kan? Ya, seperti itu. Jadi akhirnya mereka malah justru akhirnya tidak akan melukai kita ya. Nah, itu. Jadi itu salah satunya ya. Jadi tidak perlu kita harus mencari abinya atau mendapatkan abinya atau merealisasi abinya terlebih dahulu baru bisa mengatasi black magic. Ya, kalaupun memang itu sampai dicari kelemahan kita, ya, maka keyakinan kita ini sebagai faktor utama, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, ya, ini yang sebagai faktor utama. Nah, maka harus dibarengi dengan Atanatya Parita tadi, ya. Ya, jadi dibaca Atanatya Parita. Nah, jadi kalau kita sudah baca itu, ya itu yang akan bisa membawa ya kekuatan bagi kita. Ya. Nah, maka harus dibaca Vipasisa namatu cakumantasa sirimato sikisapi namatu ya sababuta nukambino wesabusa namatu nahatakasa tapasino namatu kakusandasa marasino pamadino kona kemanasa namatu ya brahmanasa usimato kasapasa namatu wipamutasa sabadi anggira sasa namatu sakiyaputasa sirimato ya, yo imang dhamma desesi sabaduka pamudhanang ye capini buta loke yata butang wipasitung tejana apisuna mahanta wita sarada tejana hitang dewa manusanang mahantang wita saradang wijacarana sampanang mahantang wita saradang wijacarana sampanang budang wandama gotamanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi dibaca. Nah, jadi dimanapun kita pergi, ya, dimanapun kita pergi itu, ya harus kita baca. Jadi itu, ya. Dulu pernah ini Bante Jinadamo ya, Eyang itu sering cerita itu. Ya, ada di daerah Sumatera Utara ya. Saya tidak sebutkan tempatnya, tapi di Sumatera Utara itu ada yang sangat kental dengan hal-hal seperti ini. Nah, tetapi Eyang ini selalu dibilang, ya jangan kesana lah Eyang, nanti gawat katanya kan. Itu dari tahun 70-an itu, ya. Nah, jadi itu lokasinya di sebuah gunung gitu, dan memang dan dekat-dekat sana itu ada ya candi-candi peninggalan Sriwijaya, ya. Jadi banyak peninggalan Sriwijaya, makanya Eyang itu suka ke sana. Nah, tapi orang-orang pada saat itu pada bilang gitu loh, Eyang jangan ke sana. Nah, karena memang terkenal dengan hal-hal sekarang tidak ada apa-apa karena memang Eyang tidak ngapa-ngapain gitu loh. Ya, jadi Eyang ya tetap selamat. Namanya juga tidak ngapa-ngapain, tidak mencari masalah, tidak melakukan segala sesuatu yang salah. Ya, akhirnya juga ya sampai sekarang juga tidak masalah. Nah, itu ya. Itu kemarin barusan Eyang juga ada cerita seperti itu. Ya. Waktu ketemu kemarin ya, karena memang ya kalau tidak ngapa-ngapain kan tidak ada apa-apa begitu loh. Maka cinta kasih itu harus dipraktekkan supaya kita tidak terjadi sesuatu gitu loh. Nah, ya, kalaupun misalnya memang ada orang yang betul-betul tidak suka misalnya, ya ini walaupun tidak melakukan sesuatu ya, tapi kan orang karena tidak suka ini, seperti yang tadi terjadi di daerah saya tadi, ya nggak ngapa-ngapain. Ya, tapi tiba-tiba ya itu tadi seperti ada semut di dalam telinga, ya kesakitan dibawa kemana-kemana nggak ada apa-apa, akhirnya sembuh sendiri, ya karena harta bendanya sudah habis. Ya itu juga bisa seperti itu. Nah ada Juliana ya, Romo selain Karania Metta Sutta, sutta apalagi yang harus kita fatal, ya hafal ya. Romo, maaf saya tadi kurang dengar. Makasih, Romo. Oh, Atanatya ya, Atanatya Parita. Nah, itu yang harus dihafal ya. Atanatya Parita. Ya, ada pertanyaan lagi ya.
dari Noni Muni ya. Lebih baik baca bahasa Indonesia atau Pali ya. Bahasa Palinya dibaca. Ya, jadi bahasa Palinya dibaca ya. Ya, ada Yusdar ya, Ibu Yusdar. Romo, saya mau tanya, orang yang buat kita santet dengan cara jeruk purut dan silet taruh di depan rumah saya, apa manfaat dan keuntungan baginya? Mohon pencerahannya, Romo. Terima kasih. Nah, ini ya. Ada kejadian juga ya. Jadi jeruk purut dan silet itu ditaruh di depan rumah. Ya. Nah, itu juga ya itu juga black magic ya. Black magic kalau itu Anda ambil ya atau Anda tendang dengan kaki itu pasti akan terjadi itu ya. Nah itu jadi itu juga akan terjadi sesuatu gitu loh. Kalau Anda mungkin tidak siap dengan kesadaran Anda, tidak siap dengan mental Anda, maka itu juga akan berbahaya ya. Misalnya di depan rumah Anda lah pagi-pagi ya, ada kacang misalnya, ada seperti makanan gitu ya. Ternyata kok banyak makanan. Kadang-kadang kalau orang tertarik ya atau lagi lapar ya, apalagi pagi-pagi lapar kan langsung dimakan itu kacang tanah atau kacang apa gitu. Nah, itu jangan sampai. Ya. Dulu pernah ada anak muda ya, gadis muda ya. Jadi ya di daerah Sumatera Utara sini ya. Nah, dia pagi-pagi itu pernah itu di depan pintu ada bungkusan, dia tendang pakai kaki. Ya, dia tendang pakai kakinya itu. Ya. Nah, ternyata apa itu? Ya, kakinya langsung bengkak. Kaki yang buat nendang itu langsung bengkak besar begitu. Ya. Ternyata usut punya usut. Ini lucu ini lucu sekali. Usut punya usut. Ternyata dia itu pernah mutusin cowok gitu. Ya. Dia mutusin cowok. Si cowok ini akhirnya nggak terima gitu loh. Maka istilah cinta ditolak dukun bertindak ini terjadi ya. Jadi cinta ditolak dukun bertindak. Ternyata memang itu. Ya, si cewek ini akhirnya sadar, oh iya ya. Nah, makanya kita suruh untuk pelimpahan jasa ya, limpahkan kepada makhluk-makhluk yang dikirim. Nah, jadi makhluk-makhluk yang dikirim itu ya baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ya kirim saja. Ya, itulah akhirnya sembuh itu. Ya, masih ada itu. Ya. Jadi orangnya sembuh, kakinya pun sembuh, ya. Awalnya itu takut lah, ini kanker lah, ini tumor lah. Nah, akhirnya banyak spekulasi yang wah bermunculan. Ya itu ternyata usut punya usut, ternyata dia itu pernah nolak cowok gitu loh. Dikirim. Ya, dikirim sesuatu saudara. Nah, makanya ini kadang-kadang kan kita tidak nyangka gitu loh. Ya, orang tidak akan nyangka. Hanya mutusin, tapi karena memang ya mungkin si cowok juga tidak terima, ya akhirnya cari dukun, ya untuk mencelakai si cewek. Ya, ini jeruk purut atau apa dengan silet ya ditaruh itu jangan sampai di apa namanya diambil pakai tangan atau ditendang pakai kaki ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda di rumah itu ada sapu lidi, disapu pakai sapu lidi. Nah, ini cara-cara yang kuno ya. Ya, jadi ini cara-cara ancient. Jadi ya ini hanya untuk menangkal saja. Ya. Misalnya itu di dalam agama Buddha kan tidak ada misalnya kan. Nah, kita bisa membaca parita itu, tapi untuk nyingkirkan ini kan tidak harus ada referensinya kan. Jadi kita tidak perlu harus referensi dalam suta bagaimana untuk mengangkat jeruk purut sama silet ini kan tidak. Tapi kita tetap membaca parita pada saat kita menyingkirkan itu, yaitu dengan sapu lidi. Ya, sapu lidi. Nah, sapu lidi yang sudah kepake itu ya. Kalau bahasa
ya, bahasa Inggrisnya itu sapu gerang. Jadi sapu gerang itu bisa gitu lah. Nah, jadi disapu. Jadi bukan pakai tangan atau pakai kaki. Itu berbahaya juga ya, hati-hati juga. Ya, oke. Ada Stephen Limbara ya, Namo Buddhaya Romo Suta dalam Parita ya, baru memberi manfaat jika adanya sila dan jasa kebajikan masa lampau. Jika orang yang masih kurang dalam aspek itu, apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya, terus apakah pembacaan bahasa Pali yang kurang tepat, apakah juga bisa memberi manfaat? Oke ya, jadi langsung saya jawab. Ini karena memang ada di Instagram, ada yang di Facebook. Jadi dua-duanya saya baca pertanyaan-pertanyaannya dan langsung saya jawab. Oke, Stephen Limbara. Ya, jadi parita atau suta ya itu memang harus ada faktor ya. Satu harus kama, dua ya karena keyakinan ya, keyakinan saat kita membaca juga harus ada faktor sila ya. Jadi sila. Nah, jadi memang kita juga ada punya pondasi ya, keyakinan yang kita baca itu juga betul-betul harus ada di dalam diri kita. Ya. Jadi keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, keyakinan terhadap parita yang kita baca itu memang harus kuat. Kalau itu tidak kuat maka itu juga tidak bisa ya. Jadi itu yang akan menimbulkan satu pirit atau perlindungan. Nah, jadi itu ya. Jadi dibaca dengan penuh keyakinan. Nah, apakah pembacaan bahasa Pali yang kurang tepat? Apakah bisa memberi manfaat? Bisa. Ya. Jadi kita tidak terlalu terpatok dengan pembacaannya. Ya. Anda mungkin pernah ingat kisah seekor kelelawar ya di zaman Buddha Pusa. Nah, itu pun tidak bisa baca ya. Tapi karena dia mendengar setiap hari ya para biku di dalam gua itu mengulang parita, mengulang abhidhamma. Nah, sehingga ya akhirnya si kelelawar ini terjatuh dan meninggal terlahir di alam bahagia. Nah, itu juga tidak tahu tata-tata atau intonasi ya, bahasanya tidak, tetapi itu bisa terjadi. Ya. Jadi kita bisa baca ya, baca saja misalnya Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jadi kita baca apa seperti yang kita tahu gitu. Ya. Itu juga ya memberi manfaat yang besar kalau kita baca dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang mantap, maka semua akan bisa memberikan hasil yang mantap. Ya. Nah, jadi dibaca aja. Oke, ya, ada Noni Muni. Ya, pelimpahan jasa wajib siram ke pohon atau cukup baca etawata atau patidana atau ada cara lain loh Mo. Ya. Jadi oke ya, pelimpahan jasa. Ya, siram ke pohon itu ya. Jadi supaya ya air itu juga bermanfaat ya. Jadi kan memang setiap kita selesai berdana lalu ada pelimpahan jasa, menuang air ya. Itu sebenarnya sebagai simbolis ya, formalitas. Ya, maka sering disampaikan ketika orang yang sudah berbuat baik lalu melimpahkan jasa itu seperti dari dataran tinggi ke dataran rendah. Maka air itu sebagai simbol pikiran dari tinggi ke rendah begitu. Maka air yang dituang itu kan dari tinggi ke rendah, ya, nggak mungkin yang air yang ada isinya itu di bawah lalu yang kosong di atas kan nggak mungkin. Nah itu sebagai lambang, ya, lambang bahwa orang yang memiliki kebajikan, orang yang memiliki jasa itu melimpahkan jasa, ya, ke bawah, ke makhluk-makhluk yang membutuhkan, begitu loh, ya. Maka disiram ke pohon itu supaya airnya juga bermanfaat. Ya, tidak mubazir ya gitu. Kalau kita siramkan ke lantai kan mubazir itu ya, tapi kalau ke pohon kan juga bermanfaat, pohon bisa berkembang, pohon bisa subur begitu ya. Nah, jadi itu juga sama ya, kalau kita selalu berbuat baik, selalu menanam kebajikan, maka kita juga menjadi subur ya, bisa mengayomi banyak makhluk-makhluk yang membutuhkan, mengayomi banyak orang, itu yang menjadi salah satu faktor ya.
Nah, atau cukup baca etawata atau patidana. Boleh, mau etawata mau patidana itu ya sama. Intinya juga itu pelimpahan jasa, ya. Nah, kalau misalnya kita mau membaca yang spesifik, ya, itu kan di etawata cirang rakantu siapa. Nah, itu bisa secara spesifik. Tapi kalau secara umum, ya, patidana itu lebih luas. Ya, patidana itu lebih luas. Ya, dari apa, satu bagian, ya, 3 bagian, 5 bagian, ya, itu juga semua ada, ya, 1, 4, 5 bagian itu semua, dari makhluk yang paling rendah sampai makhluk yang paling tertinggi itu semua sudah termasuk di situ. Jadi sudah lengkap, ya. Jadi bisa dibaca. Jadi waktu pelimpahan jasa sendiri misalnya, ya. Nah, oke. Ada Lee Sin Lo, ya. Romo, asal kita rajin mengucapkan parita Buddha, ya, semua santet, guna-guna, pelet, jimat apapun tidak bisa mengenai kita, ya. Sebalik-baliknya sama pemiliknya. Oke, ya, dari Lee Sin Lo. Ya, makanya kalau kita sering berbuat baik, sering menanam kebajikan, maka semua itu juga akan terhindar, ya. Karena apa? Karena kebajikan kita. Nah, kebajikan itulah yang membawa satu, ya, apa, proteksi, perlindungan, ya. Maka orang yang selalu berbuat baik itu ya dilindungi, ya, dilindungi gitu. Kita tidak sembarangan, ya. Jadi ya perbanyak kebajikan, ya, meditasi, lalu menjalankan sila, itulah yang akan bisa membawa perlindungan bagi kita. Ya, ada Kennedy. Romo, apa yang terjadi kepada Mara yang mengganggu meditasi Siddhartha? Ya, oke. Jadi Mara, ya. Jadi saat seorang Siddhartha, ya, pada saat itu mau merealisasi sama Sang Buddha, itu kan diganggu, ya. Mara yang diketuai oleh Wasawati. Wasawati Mara itu dari dewa Paranimita Wasawati. Nah, itu dewa loh, ya. Ya, dewa Wasawati. Nah, tapi dia sebagai pengganggu, sebagai Mara, ya, yang mau menggagalkan seorang Siddhartha mencapai Buddha. Tapi pada saat itu Siddhartha belum seorang Buddha. Beda, ya. Nah, jadi beda. Jadi pada saat itu Siddhartha masih seorang bodhisattva. Jadi belum menjadi seorang Buddha. Nah, jadi mau digagalkan, ya. Jadi diganggu begitu, ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, karena memang dia mengganggu, ya, memiliki kebencian, maka dia terlahir di alam rendah, ya. Itu bisa pada saat itu akhirnya menjadi asura, ya, jadi asura. Makanya di dalam alam asura ini ada yang disebut sebagai dewa asura. Itu dari makhluk-makhluk dari alam-alam dewa, ya. Karena nakal, karena jahat, larinya ke alam asura. Nah, jadi dewa itu kalau sudah jahat, dewa itu sudah berbuat buruk, berbuat jahat, maka lahirnya di asura. Nah, maka itu termasuk dikatakan sebagai dewa asura, ya, dewa asura. Oke, ya, ada Gunawan, ya. Bila umat Buddhis memakai amulet sebagai pelindungan dari guna-guna dan hal-hal buruk lainnya, apakah dibenarkan, Romo? Seharusnya umat Buddhis hanya berlindung pada tiratana, ya, Romo. Oke, amulet, ya. Amulet, ya, amulet ini gambarnya apa? Ya kan? Ya, karena amulet ini kan banyak gambar. Ya, banyak gambar. Ada yang gambar Buddha, ada gambar biku, ada gambar dewa Wisnu. Ya, kalau di Thailand itu kan ada, ya, yang seperti Catukam itu. Catukam itu sebenarnya adalah Hindu, ya. Itu dewa Wisnu. Nah, Catukam, tapi terkenal itu di Thailand. Ya, ada masanya waktu itu, ya. Bahkan orang Indonesia juga banyak yang pakai itu. Nah, itu Catukam. Ya, jadi dewa 4 penjuru. Jadi Catu itu 4, ya. Catukam Ramatet. Nah, Catukam Ramatep. Tep itu dewa.
Nah, jadi di dalam Brahmanisme ya, karena memang pada saat itu sebelum agama Buddha masuk di Thailand itu Brahmanisme kan sudah kuat sekali ya, itu jadi Dewa Wisnu. Nah, jadi amuletnya apa? Kalau gambarnya Buddha ya, ya itu juga nggak apa-apa ya, sebagai perlindungan. Misalnya itu sebagai pengingat kita terhadap Buddha gitu loh. Makanya amulet yang dulunya itu sebenarnya dicetak dari awal itu hanya untuk sebagai anusati. Sebagai anusati, saudara. Yaitu sebagai perenungan, sebagai ingatan. Tapi lama-lama ini ya akhirnya berubah. Karena apa? Ya, kalau sesuatu itu sudah diyakini, sudah betul-betul dipegang kuat, ya itu kan ada energi ya. Nah, makanya di sana itu terjadi seperti itu. Ya, karena itu dipakai setiap hari ya, dibaca parita, ya dibawa ke wihara, dibawa kemana-mana. Nah, ketika misalnya ada tabrakan berat, ternyata dia tidak apa-apa ini. Ya, tidak lecet, tidak apa, tapi mobilnya runtuh semua, ya. Mobilnya itu peok semua, tapi orangnya selamat. Nah, akhirnya menjadi ya dianggap sebagai jimat gitu. Nah, jadi dianggap sebagai proteksi. Tapi awalnya itu adalah ya untuk ingatan ya terhadap Buddha, terhadap para biku. Ya, kalau misalnya itu memang para biku yang sudah dihormati misalnya kan. Nah, itu kan bisa seperti itu, ya. Jadi disitulah sebenarnya menjadi kekuatan pikiran itu sendiri. Ya. Nah, ya, jadi amulet itu ada beberapa macam ya. Jadi kalau misalnya memang itu gambar Buddha ya dipakai tidak apa-apa. Itu kan ingatan, mengingat kita, ya, supaya kemanapun kita pergi itu selalu ingat Buddha, Dhamma dan Sangha. Itu, ya. Kalau misalnya kok gambar lumpuh atau gambar biku, nah itu kan mengingatkan kita ini yang mewakili Sangha. Nah, jadi salah satu biku ini mewakili Sangha. Jadi kita ingat Sangha gitu loh. Ya. Jadi kalau yang lain-lain ya ini yang beda ya. Saya ya. Ada Noni Muni lagi ya. Romo, kalau ditumbalkan pada siluman, maksudnya tumbalkan ke siluman kemana ini? Ya. Maksudnya ditumbalkan ke siluman. Ini tolong dijelaskan ya. Oke, Sunchen. Romo, bagaimana orang bisa terlahir di alam Asura? Mohon pencerahannya, Romo. Ya, jadi orang yang terlahir di alam Asura itu karena kebodohan, ya, moha itu paling kuat. Nah, karena kebodohan, makanya makhluk-makhluk Asura itu selalu dibodoh-bodohi. Ya, nanti dikasih tumbal inilah, dikasih minyak inilah, dikasih ini dan itu, dia mau aja. Disuruh ke sana ke sini, suruh melukai orang, suruh membahayakan orang bisa. Karena apa? Kebodohannya. Maka makhluk Asura itu karena kebodohannya itu. Mereka susah untuk lahir kembali. Ya, karena selalu diperalat oleh manusia yang pintar itu, ya. Nah, tapi kalau di alam-alam peta ya, di alam kelaparan itu ya kebencian itu yang paling kuat. Ya. Ada Ibu Yusdar ya, dengan meditasi dan membaca parita suci maka segala apapun orang akan berbuat jahat dan santet-santet jadi akan membuat kita tahu atau peka serta hati-hati dalam segala hal. Betul kan Romo? Oke ya. Jadi ini pernyataan bukan pertanyaan ya. Ya, Ibu Yusdar, saya sangat rajin melafalkan parita dan meditasi Buddha, maka akan segera balik dan sirna dari segala apapun, sebab Buddha selalu memberkati kita, Romo. Sadu, sadu, sadu. Ya, banyak ini pernyataan Ibu Yusdar ya. Oke, jadi semua pernyataan sudah saya tidak baca semuanya. Oke ya, ada Trisna Wijaya. Namo Buddhaya Romo, semoga Dhamma semakin maju atas pencerahan Romo. Sadu, sadu, sadu.
Ya, jadi kita sama-sama untuk mempertahankan, kita sama-sama untuk mengembangkan, untuk mengaplikasikan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bukan saya sendiri ya. Ya, ada pertanyaan dari Joni Wijaya. Romo, saya mau tanya apa makna sewaktu peletakan batu pertama di wihara ada umat meletakkan emas ke dalam lubang. Ya, terima kasih atas pencerahannya Romo. Oke ya. Eh ya, jadi meletakkan emas di dalam lubang. Oke ya, kita ingat satu cerita yaitu mengenai seorang Anathapindika. Ya, jadi Anathapindika ketika mau membangun wihara Jetavana itu ya, jadi diuji oleh Raja Jeta. Ya, ada ingat ya? Ya, jadi Raja Jeta yang memiliki tanah tersebut itu menguji seorang Anathapindika. Ya, jadi seluas manakah yang Anda mau beli, maka seluas itu pula engkau harus menaburkan koin emas. Jadi ditabur itu saudara. Ya, seorang Anathapindika tidak tanggung-tanggung karena keyakinan dia, karena dia memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha, dia tidak terlalu pusing itu. Ya, seluas itulah dia tabur dengan koin emas. Nah, ya. Jadi koin emas itu ditabur semua di situ. Bayangkan itu, saudara. Ya. Jadi semua itu ya, semua itu ada 54 klor ya, klor. Jadi klor itu, wow, itu berapa itu? Miliaran itu kalau sekarang. Ya. Nah, jadi itu seorang Anathapindika yang betul-betul memang sudah berniat untuk membangun sebuah wihara yang sangat terkenal. Bahkan sampai hari ini juga wihara itu masih diingat. Ya, saking kekuatan keyakinan beliau ya. Nah, di situ ya. Jadi Anathapindika akhirnya bisa membangun wihara Jetavana karena itu kekuatannya. Maka merujuk pada peristiwa itu, maka saat membangun sesuatu ya, baik candi, wihara, maka itulah emas itu. Ya, jadi ada satu simbol bahwa keyakinan kita saya tancapkan di tempat ini. Nah, kita tancapkan ya, itu sebagai keyakinan. Dan emas itu juga sebagai simbol daripada Dhamma. Ya, Dhamma itu dikatakan emas. Maka suwarna bumi, tanah emas. Ya, tanah emas itu ya tanah Dhamma itu sendiri. Atau dikatakan sebagai the golden land. Ya, golden land itu ya tanah emas. Ya, tanah Dhamma. Itu ya. Jadi untuk melambangkan keyakinan itu, Pak ya. Jadi merujuk kepada peristiwa seorang Anathapindika yang menaruh koin emas ya ketika mau membangun wihara Jetavana. Ya, ada Bapak Leo Tanaka ya. Romo, kenapa hari Kamis atau malam Jumat hari yang spesial, banyak spiritual melakukan ritual? Mohon pencerahan Romo. Ya, kenapa Kamis atau malam Jumat ya? Ya itu kebanyakan. Kalau di Jawa itu memang malam Jumat itu paling kuat ya. Paling kuat. Misalnya itu memang dicari sebagai hari yang tepat ya. Malam Jumat itu kan makhluk-makhluk itu suka keluar. Ya, ceritanya begitu. jadi makhluk-makhluk itu suka keluar. Nah, makanya itu tepat ya. Itu tidak semua malam Jumat ya. Ya mau malam apa saja kalau dilihat orang ini kelemahannya di hari ini ya itu di situ. Di saat itulah mereka menggunakan ya cara-caranya gitu loh. Nah, ya. Jadi di situ. Jadi tidak sebenarnya ya itu tidak terlalu penting. Ya. Oke ya. Jadi memang makhluk-makhluk itu suka malam Jumatnya itu. Ya, Paul Getty ya, Candi Muaratakus. Nah, peninggalan kerajaan Sriwijaya. Candi Bahal ya. Nah, itu si Paul itu sudah tulis pula itu ya. Ada Monica Mulim ya, malam Romo, sekali-kali mohon jelaskan Swedakon Pagoda di Brastagi. Ya, siapa yang menyumbang lahan dan semua
sampai berdiri dengan megah, ya, kebanggaan umat Buddha. Kemarin ada yang nyimak live dari Romo tapi nggak lengkap, mohon penjelasannya Romo. Ya, oke ya. Jadi nanti kapan-kapan kita jelaskan mengenai Soidakon. Ya kemarin memang ya saya hanya menyampaikan sedikit saja ya. Nah, itu hanya saat mengenang peresmiannya, tapi tidak sampai siapa yang menyumbang, siapa yang beli tanah, siapa yang membangun ya. Nah, jadi kalau yang membangun sudah jelas ya, itu namanya Pak Tong Aryojo ya. Pak Atong Tong Aryojo itu orang Medan. Nah, jadi semua itu yang memang ya yang membiayai semua ya itu Pak Tong Aryojo ya. Ya, sampai selesai mendatangkan orang-orang dari Myanmar untuk membangunnya. Jadi yang membangun itu orang Myanmar ya, didatangkan dari Myanmar. Ya itu. Ani Tandi ya, Ani Tandi. Zaman dulu ada desas-desus saat membangun jembatan supaya jembatannya kokoh dan tahan lama, maka diberikanlah tumbal berupa kepala anak kecil. Soalnya kalau pakai kepala kambing, jembatannya bolak-balik runtuh. Nah, kalau memang rumor itu benar adanya, kira-kira makhluk alam mana yang menerima tumbal seperti itu, Romo? Ya, oke ya. Ini ada juga ya. Di tempat saya pun pernah terjadi seperti ini ya. Nah, kalau makhluk apa? Ini jelas itu makhluk Asura. Karena makhluk Asura itu suka dengan tumbal-tumbal seperti ini ya. Kalau makhluk peta nggak ada. Ya, makhluk peta itu kan maunya makanan saja. Jadi makhluk peta itu hanya makanan, ya. Nggak mungkin juga makhluk neraka, nggak mungkin juga makhluk binatang, ya. Yang jelas makhluk-makhluk yang membutuhkan seperti ini adalah makhluk Asura. Nah, jadi makhluk-makhluk Asura tumbal-tumbal seperti itu, ya. Makanannya darah, makanannya ya mungkin bakso, ya, mata. Nah itu, ya. Jadi memang zaman-zaman dulu ya, ketika memang masih ya masih angker-angker begitu ya. Nah, dulu juga pernah terjadi ya di daerah saya sana ya, waktu pembangunan jembatan itu mintanya adalah mata. Ya, mata. Ya diambil ya dengan menyuruh orang dibayar berapa begitu. Akhirnya ya, tapi makhluk itu juga pintar, mintanya bukan orang setempat. Ya, misalnya satu desa itu ada berapa dusun, dia tidak mau orang itu. Ya, dia mintanya orang yang dari luar desa. Nah, jadi orang yang luar desa di situ maunya seperti itu. Ya memang terjadi, saudara. Itu pernah terjadi seperti itu. Ya, matanya diambil lalu ditaruh di tempat itu. Ya aman. Ya, dulu memang gitu. Belum dibangun itu ada yang celaka saja ya, sampai apa itu alat-alat begonya itu bisa ya terbalik sendirilah ya, itu bisa terjadi seperti itu. Ya, itu semua adalah makhluk-makhluk Asura yang suka seperti itu, yang suka minta tumbal-tumbal begitu. Ya, Stephen Limbara, nama budaya Romo, mengapa Bojangga Parita yang membabarkan faktor kesucian sering diasosiasikan untuk parita yang dibacakan bagi orang sakit? Ya, oke ya, jadi Bojangga Parita ya, kenapa selalu diidentikan dengan orang sakit? Ya, karena memang pada saat Sang Buddha sendiri sakit, ya, lalu ada apa? Bante Monggalana, lalu ada Bante Kasyapa. Nah, ini dibacakan Bojangga Parita. Akhirnya apa? Akhirnya bisa sembuh gitu loh. Walaupun memang ini adalah faktor kesucian, 7 faktor kesucian, ya, kesadaran agung. Makanya kalau kita menyadarkan orang dengan kesadaran yang baik itu bisa menyembuhkan. Jadi orang itu bisa sembuh kalau batinnya atau kesadarannya itu semakin membaik. Maka orang yang sakit ketika kita bacakan ini, ya kan, kesadarannya menjadi baik itu, ya kan. Nah, makanya
dia bisa sembuh. Karena pada saat orang sakit itu kesadarannya kan tidak stabil ya. Ya, jadi ya mungkin dengan dibacakan ya itu akhirnya bisa sembuh begitu ya. Ya. Oke ya, ada Ibu Yusdar. Romo, saya sapu pakai sapu hijau ya dan sekop ambil black magic yang orang buat. Apa bisa kan Romo? Ya, bisa juga. Yang penting jangan pakai tangan, bahkan pakai kaki. Ya, Ibu Yusdar lagi ya, di depan rumah ada batang bambu kecil-kecil, apa bagus ditanam ya Romo? Apa bisa penangkal hantu? Mohon pencerahannya Romo. Ya, itu kalau masalah itu ya terserah Anda ya. Mau tanam bunga, mau tanam bambu, mau tanam durian, itu terserah ya. Saya tidak tahu soal itu ya. Oke, Sumarniju ya. Malam Romo, saya mau tanya, air dari pelimpahan jasa kita siramkan ke pohon yang ada makhluk halusnya, apakah bisa untuk menetralkannya? Ya. Lalu siapa yang bisa melihat ada makhluk halusnya? Ya. Nah, kalau memang misalnya ada yang tahu ya di pohon itu ada makhluk halusnya, ya biarin saja, asal nggak ganggu kita ya nggak apa-apa ya. Kalau kita malah ganggu ya nanti diganggu kita. Nah, kalau nggak mengganggu kita, ya kita jangan mengganggu. Ya, namanya dia juga punya hak untuk tinggal, dia juga punya hak untuk berdiam di situ, ya. Nah, tapi kan kita tidak perlu harus mengganggunya. Ya, kalau memang kita mau melimpahkan jasa, ya limpahkan. Misalnya kita tahu lah di pohon durian misalnya, ada yang melihat bahwa di situ ada makhluknya, gitu. Ya. Nah, jadi kalau memang kita tahu, ya sudah, ketika kita berbuat baik, ya kita limpahkan. Semoga jasa kebajikan yang sudah saya tanam, saya lakukan melimpah kepada makhluk yang ada di pohon durian, gitu. Nah, ya, tapi duriannya jangan lupa, nah, dikirim. Ya, daripada kita bawa air pelimpahan jasa jauh-jauh untuk ke pohon durian kan, jadi nanti tumpah duluan di jalan nanti. Ya, jadi limpahkan jasa saja kalau memang kita tahu di situ ada makhluknya. Ya, kalau memang tidak mengganggu, ya itu bagus. Itu ya. Oke, ada Meng Hong ya. Romo, saya buka bengkel setiap hari, bahkan hari Minggu saja nggak pernah tutup. Ya, tapi ada sopir yang bilang kami tutup terus. Terus apa yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya Romo. Oke ya. Begini ya, memang kadang kita tidak punya waktu ya. Kadang untuk ke wihara pun tidak punya waktu karena setiap hari harus buka. Ya, buka usaha ya. Dulu ya, saya ketemu awal-awal orang Medan itu. Ya, banyak yang tidak mau tutup karena merasa Minggu itu adalah hari yang paling baik. Ya, banyak orang itu hari Minggu sempatnya ya. Nah, di situ. Nah, tetapi saya sampaikan ya, nah, kalau kita itu hanya berdiam ya, dan setiap hari kita hanya di bengkel, ibaratnya kita hanya nunggu pelanggan, betul nggak? Ya, hanya menunggu pelanggan, kita nggak kenal pelanggan. Nah, akhirnya kan kita hanya nunggu gitu. Makanya pada saat itu saya sampaikan ke orang-orang, coba Minggu tutup, kita ke wihara. Ya, kita ke wihara, kita kenalan banyak orang begitu ya. Oh, si A ini jualan dompet misalnya, jualan tas. Ya, akhirnya orang kenal. Ya, satu kenal, dua kenal, banyak kenal. Lalu ketika misalnya ada teman ini mau cari tas, akhirnya kan disampaikan, oh si A ini jualan tas, gitu. Nah, akhirnya kan banyak kenal kita di situ, ya. Nah, di situ kesempatan kita untuk ya ibaratnya ya memperkenalkan usaha kita. Tapi kalau kita tidak pernah keluar, kita tidak pernah berkomunikasi keluar, ya, maka itu juga ya susah karena kita hanya nunggu pelanggan.
ya customer saja itu yang repot ya. Nah, makanya misalnya hari Minggu ya kita buka misalnya, walaupun kita memang nggak di situ, tapi kita juga ke wihara, itu menjadi salah satu faktor juga. Usahamu apa? Nah, bengkel misalnya, oke, ya akhirnya diperkenalkan. Nah, itu, jadi itu salah satu faktor ya. Yang penting Minggu juga harus ya paling 2 jam ya, 3 jam paling banter itu di wihara. Tapi disitulah kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita juga bisa memperkenalkan pekerjaan kita, akhirnya semua saling kenal. Ya, saling kenal dan bisa tahu. Nah, oke, jadi kalau misalnya ada yang bilang tutup, nah ini ya, sedangkan usaha kita sebenarnya buka, tapi orang bilang tutup. Nah ini, memang ada cara-cara seperti itu, ya. Biasanya itu di apa siram dengan tanah kuburan, ya. Nah kemarin itu orang Jakarta ada ini. Ya, orang Jakarta ada ini. Jadi seperti rumahnya itu gelap gitu ya. Seperti orang itu tidak pernah melihat rumahnya itu buka. Ya. Seperti gelap dan orang yang di dalamnya itu seperti memang tidak betah. Ya, dan seperti panas begitu ya. Nah, itu juga bisa disiram, ditabur itu air tanah kuburan. Ya, tanah kuburan itu juga bisa itu buat kacau. Makanya itulah ketika kita mau buka usaha, kita mau buka bengkel, mau buka warung, mau buka restoran, mau buka toko, ya baca parita dulu, ya, karena memang parita itu adalah kekuatan batin kita, ibaratnya itu adalah sandaran kita. Nah dibaca, kita baca, begitu mau buka pintu saja baca. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, budang saranang gacami, damang saranang gacami, sangang saranang gacami, dutiyampi, tatiyampi, ya. Dibaca. Yang penting kita nggak perlu kencang-kencang bacanya, ya biasa aja. Jadi tidak perlu kencang-kencang, baca pelan saja, ya. Karania misalnya dibaca, boleh itu, ya. Jadi dibaca supaya ya usaha kita itu ya baik-baik begitu loh, ya. Oke ya, jadi itu sering dibaca. Ya Bapak Ciaping ya, 22022022 Magapuja Romo, kesempatan kebajikan Romo, sadu ya. Ya yang penting kita punya rencana yang baik. Ya, jadi tanggal 22/02/2022 ya mudah-mudahan itu betul-betul terrealisasi ya. Jadi Maga Puja bersama yang nanti kita akan peringati di Candi Borobudur ya, jadi 1 tahun lebih lagi. Nah itu nanti kita akan undang semua umat ya, semua umat, semua organisasi, semua aliran, semua datang. Ayo kita berbuat baik. Ya, jadi kita berbuat baik bersama-sama. Nah, siapa tahu nanti di antara 1250 ada Sotapana, ada Sagadagami, ada Anagami, ada Arahat. Ya, ini kan jadi wah, ada yang luar biasa ini. Ya, itu perbuatan baik itu. Ya, dan itu sangat susah untuk bisa dilaksanakan. Maka mudah-mudahan bisa kita realisasikan bersama ya. Jadi mohon dukungannya, mohon partisipasinya ya, dan itu betul-betul kita berharap. Ya, ada Chai Penfen ya, Suki Hotu Romo, keyakinan kuat terhadap Buddha berupa amulet seperti yang Romo katakan, ya, bukannya bisa terjadi pandangan salah dan kemelekatan. Oke ya, jadi pandangan bahwa keyakinan kuat terhadap Buddha, ya, keyakinan terhadap Buddha itu, ya, memang itu kemelekatan, tapi kemelekatan yang baik, ya. Jadi itu tidak ada larangan kemelekatan terhadap Buddha, nggak diperbolehkan misalnya, nggak ada.
ya, itu ibarat kita memang harus berpegang kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, saat dalam perjalanan kita sebelum kita belum sampai nibbana, kita tetap membawa itu, saudara. Ya, kalau kita tidak membawa kekuatan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, bagaimana kita bisa sampai nibbana? Nah, maka kemarin sudah saya sampaikan, ya, seperti kita itu menyeberang, kita harus menggunakan perahu. Kita melekat sama perahu. Ya, kalau kita tidak pakai perahu, maka tenggelam kita. Baru dihantam ombak kecil saja udah tenggelam, apalagi ombak besar. Ya, kita harus menggunakan perahu. Nah, perahu ini kalau sudah sampai tujuan, sampai pulau yang kita tuju, maka perahu itu sudah otomatis tidak kita pakai lagi, saudara. Nah, jadi semua, kalau kita sudah sampai nibbana, mau Buddha, mau Dhamma, mau Sangha, mau apapun, ya, mau Tipitaka udah nggak kepake lagi itu. Kalau itu sudah sampai nibbana, lah kita belum sampai kemana-mana. Ya, makanya ini kadang-kadang kita mendengar, ya mungkin, wah itu kemelekatan, itu kemelekatan. Kemelekatan itu ada dua, ya. Karena Sang Buddha mengatakan, ya, kusala dhamma, aku salah dhamma. Jadi semua dhamma itu pasti, semua kondisi itu ada dua kondisi. Ya, ada dua, yaitu yang baik, ada yang buruk. Jadi semuanya itu pasti ada baik, ada buruk. Maka yang tidak baik ini yang tidak dianjurkan. Ya, misalnya kemelekatan yang buruk ini enggak dianjurkan. Ya, misalnya orang itu suka membunuh, suka mencuri, suka begal misalnya kan, suka melakukan sesuatu yang jahat, ini yang tidak dianjurkan, ini kemelekatan. Sekali dia membunuh, dia mendapatkan uang jutaan atau ratusan juta atau 1 miliaran, dia akhirnya melakukan terus. Itu yang tidak dianjurkan. Ya, tapi kalau dia melekat berbuat baik, Anda berdana misalnya, ya, Anda berdana hari ini, ya. Ternyata orang yang menerima dana dari kita senang, bahagia. Bulan depan kita lakukan lagi, bulan depan lagi lakukan terus. Itu kemelekatan yang baik. Ya, kita saat ini harus menggunakan itu. Kalau kita tidak menggunakan itu, lalu menggunakan apa untuk bisa sampai seberang? Ya, makanya Sang Buddha mengatakan kusala supasampada, kembangkan kebajikan gitu loh. Jadi kembangkan kebajikan itu berarti kita harus mengulang kebajikan itu berulang-ulang sampai tujuan kita tercapai. Ya. Kalau Sang Buddha tidak mengatakan kembangkan kebajikan, misalnya lakukan sekali kebajikan, selesai supaya Anda tidak melekat. Ya, tidak ada. Ya, bayangkan seorang Siddhartha saja sampai 525 kelahiran dia berbuat baik untuk mengumpulkan kebajikan, mengumpulkan parami, menyempurnakan parami. Itu setiap kehidupan beliau harus berbuat baik, bayangkan. Bayangkan. Itu untuk mengumpulkan parami. Bukan sekali loh, ya. Nah, berarti kalau sekali betul-betul tidak melekat lagi dia. Itu berulang-ulang kali dalam kehidupan beliau. Nah, maka ini jangan sampai kita salah tafsir, ya. Kalau kita salah tafsir, ya, dipikir umat Buddha itu sekali bertindak lalu sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Ya, sekali kita berdana lalu tidak mau berdana lagi. Sekali kita bermeditasi, ya, nggak mau meditasi lagi karena dianggap yang kedua, ketiga, keempat itu melekat. Nah, ini kan berbahaya ini. Ya, berbahaya ini, ya, Brother Laisun ini, ya. Jadi sekali meditasi nanti melekat, ya. Yang kedua kali jangan, ketiga jangan. jadi malah berbahaya. Maka itu, ya. Jadi yang dikembangkan itu adalah kebajikan-kebajikan yang betul-betul bisa mendukung kesempurnaan parami kita. Ya, itu, ya. Jadi itu bukan kemelekatan atau pandangan yang salah. Kalau Buddha, ya. Jadi kalau amuletnya Buddha, ya boleh, itu sebagai ingatan kita. Nah, sebagai ingatan kita. Sang Buddha mengatakan di dalam Dajjaka Sutta, ya, di situ dikatakan ara nyeru kamulewa sunagare wabikawo.
Nah, jadi ketika Anda merasa khawatir, merasa takut dimanapun Anda, maka ingatlah kepada Buddha. Ya, kalau tidak ingat pada Buddha, ingat pada Dhamma. Kalau tidak ingat sama Buddha, tidak ingat sama Dhamma, ingatlah kepada Sangha. Itu ada di dalam Dajjaka Sutta. Ya, itu referensinya ya. Jadi Anda bisa cari sendiri referensinya, Anda bisa baca sendiri. Nah, itu di situ. Jadi bisa ingat di situ. Ya, oke. Ada Noni Muni ya, nama budaya Romo. Kalau ditumbalkan kesiluman, solusinya apa, Romo? Ya, ditumbalkan kesiluman, maksudnya ditumbalkan kesiluman, maksudnya apanya yang ditumbalkan kesiluman? Maksudnya tumbal itu dikasih kesiluman begitu ya. Ini karena langsung tanyanya kalau ditumbalkan kesiluman solusinya apa, Romo? Ya. Jadi ini bukan masalah kita. Misalnya kalau tumbalnya kesiluman ya itu urusan siluman. Ya. Jadi kita kalau misalnya memang misalnya makhluk ini membutuhkan tumbal misalnya ya itu memang begitu, ada perjanjian. Anda menggunakan si A, Anda juga harus bayar gitu loh. Seperti misalnya Anda ingin melukai orang, Anda bayar orang tersebut untuk melukai dia, ya sama seperti itu. Jadi alam-alam asura ya seperti itu. Jadi Anda harus menggunakan tumbal itu, menggunakan alat media untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Ya. Ya. Ya, kayak di Kusinara ya. Iya. Ya, itu jangan dibilang, Bro. Oke ya, ada Rama Pepi. Pesugihan itu termasuk pelanggaran Pancasila Buddhis kan, Romo? Apa akibatnya bila ada seseorang yang mempraktekkan hal tersebut? Ya, pesugihan yaitu juga berasosiasi dengan makhluk asura. Ya. Nah, kalau berasosiasi dengan makhluk asura berarti itu juga melemahkan kesadaran kita. Ya. Jadi termasuk di dalam ya kelemahan kesadaran. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dikaitkan dengan sila, nah itu juga bisa dikaitkan dengan ya bisa musawadah, ya, bisa surah meraya. Nah, karena di musawadah itu kan dia memang ya mungkin kan nggak mungkin dia mengatakan saya mendapat pesugihan ke teman-teman, ke orang-orang, kan nggak mungkin. Ya pasti dia berbohong. Nah, jadi di situ ya pesugihan itu juga pelanggaran sila, pelanggaran dhamma juga. Ya, pelanggaran dhammanya apa? Karena kita berasosiasi dengan makhluk rendah. Ya, jadi berasosiasi dengan makhluk rendah. Itu. Jadi akibatnya apa? Ya akibatnya orang yang berasosiasi dengan makhluk-makhluk rendah, ya dia pun akan menjadi makhluk rendah. Ya, sama. Buddha mengatakan asewana cabalanang, jangan berkumpul dengan orang yang tak bijaksana. Panditana casewana, berkumpullah dengan mereka yang bijaksana. Di situ kita tahu ya. Kalau kita berkumpul dengan orang bijaksana, kita pun akan menjadi bijaksana. Nah, kenapa? Karena kita ditunjukkan sesuatu yang baik, ditunjukkan ke sesuatu yang bermanfaat, ditunjukkan ke sesuatu yang betul-betul berguna, yang membahagiakan, yang mendamaikan, semua dapat gitu loh. Kalau kita berkumpul dengan orang yang jahat, orang yang buruk, maka kita selalu ditunjukkan ke jalan yang buruk. Ya, itu sudah pasti, Saudara. Ya, makanya kalau kita kumpul dengan makhluk rendah ya jadi rendah. Ya, itu ya. Jadi akibatnya akan terjadi seperti itu. Nah, ini ada satu cerita ya. Di daerah sana ya, di daerah tempat saya sana banyak itu. Ya. Itu namanya asukiki. Anda tahu asukiki? Asukiki itu kayak anjing begitu ya. Anjing. Jadi ada orang yang cari pesugihan seperti itu. Sampai sekarang pun masih banyak. Ya. Nah, jadi
identiknya orang yang dapat pesugihan dari Asukiki ini, ya, itu pakaiannya itu kumal-kumal gitu ya. Pakaiannya, bajunya itu seperti tidak teratur, tapi dia kaya raya, ya. Jadi pakaiannya itu tidak dipedulikan. Mau suami, mau istrinya itu bajunya itu ya seperti kumal-kumal begitu ya. Nah, tapi kaya. Nah, tapi kalau dia meninggal itu akan dijemput, ya. Itu pernah itu, ya, kita nunggu itu sampai jam 12 malam itu. Ya, kita tunggu. Ya, banyak orang yang nunggu. Memang asu atau anjing ini dia tidak takut orang. Pokoknya kalau dia sudah jalan, ya, dia lurus saja. Misalnya ada mobil atau motor lewat, dia ditabrak itu. Ya, itu semakin banyak. Kalau orang-orang yang mendapat pesugihan atau mencari pesugihan itu sudah semakin banyak yang meninggal, maka anggota anjing ini semakin banyak. Iya, ya. Itu saya betul-betul melihat dengan mata sendiri. Oh, itu banyak itu. Yang paling depan itu, yang paling besar itu sampai yang kecil. Ya. Nah, itu diambil, dijemput itu orang meninggal. Ya, itu udah langsung menjadi temennya di sana. Karena memang dia berasosiasi di situ. Ya, makanya harus berhati-hati kalau kita berasosiasi dengan makhluk lain. Ya, kalau kita berasosiasi dengan makhluk asura, maka jadilah makhluk asura. Nah, ini kan makhluk manusia ini kan lebih besar, lebih tinggi ya. Jadi kualitasnya juga semakin tinggi. Maka juga malah terbalik ya. Kita malah berasosiasi dengan makhluk rendah. Nah, itu ya. Ya. Ada wasen ya, sama seperti di keramat monyet juga Romo. Nah, ini ya. Nanti jadi monyet itu. Ya. Ya, jadi semua pasti akan menjadi ya kerabat dari mereka. Ya. Ada juga yang meninggal itu satu kamar itu ulat semua. Ya, ulat semua. Coba bayangkan itu. Ya, itu mayatnya itu masih di kamar, tapi di kamar itu karena tidak diperbolehkan orang masuk, ya. Nah, begitu orang masuk ada 1-2 melihat itu kamar itu semua ulat. Ya, sampai orang kampung itu, wih, kok bisa begitu ya? Nah, ulat semua, bayangkan itu. Ya, ini ya, jadi harus berhati-hati. Ya, ada Stephen Limbara, nama budaya Romo, jika misalnya seseorang tahu hendak dijadikan tumbal misalnya tapi menolak, lalu apa yang perlu dilakukan untuk menghindarinya? Ya, makanya kebajikan itulah yang bisa menolak itu, ya. Jadi apapun yang dilakukan orang lain, ya, mau dijadikan tumbal lah, apalah, itu semua pasti akan tertolak dengan sendirinya ketika kebajikan yang ada di dalam diri kita itu sudah banyak. Ya, itu pernah terjadi. Nah, dan ini kejadian-kejadian yang saya sampaikan itu betul-betul terjadi. Nah, ini ada orang ini ngambil anak, ya, ngambil anak. Lalu ya dikasih apa saja dikasih, ya, mau motor, mau mobil, apa dikasih nih. Tapi dia ditumbalkan, ya, ditumbalkan, dicarikan ya seperti ini. Untuk pesugihan misalnya. Nah, jadi dijadikan tumbal, mati. Ya, tapi pada saat dia meninggal, ya, dia masuk ke salah satu keluarganya. Dia cerita itu. Ya, dia cerita kalau itu dia berkumpul dengan banyak makhluk-makhluk begini. Ya, kalau dia itu kasih makan tumbal, dijadikan tumbal. Ya, cerita semua itu. Ya. Nah, jadi orang-orang pintar, misalnya orang-orang yang bisa melihat hal-hal seperti ini ya mengetahui hal itu. Jadi itu ya. Jadi memang banyak hal-hal seperti itu terjadi, ya. Ya, apalagi hal-hal yang memang berbau mistis itu di mana-mana pasti ada. Bukan hanya di Indonesia, itu semua pasti ada. Makanya di dalam ajaran Buddha,
ya, kembangkan kebajikan, itulah semua yang akan menangkal. Ya, yang bisa menangkal, ya mau dijadikan tumbal lah, mau apalah, mau disantet, mau diguna-guna, mau dipelet, mau di apa namanya, ya digendam, ya semua itu akan lenyap dengan sendirinya ketika kebajikan kita semakin besar. Ya, kalau kebajikan itu semakin tipis, ya itu sangat gampang sekali jebol ibaratnya. Ya, jebol ya. Oke, jadi untuk pertanyaan cukup ya. Yang di Facebook pertanyaannya cukup. Ini masih banyak soalnya. Oke, ada Bapak Andi Krisnadi Halim ya. Fenomena 40 hari banyak dipercaya sebagai hari yang sakral di banyak kepercayaan dan agama. Bagaimana pandangan tentang hal ini dalam agama Buddha? Ya, mohon pencerahannya Romo. 40 hari, maksudnya 40 hari orang meninggal Pak ya. 40 hari. Jadi memang banyak orang-orang yang punya persepsi semacam itu ya. Tapi sebagai penganut ya, pengikut Buddha, maka ya kita tidak semudah itu untuk mempercayai ya. Jadi setiap hari ya, setiap hari itu juga semua sakral ya. Setiap hari itu sakral. Ya, kita mau pakai cara baik ya baik, mau cara jahat ya jahat. Ya, makanya orang-orang yang ya berbuat jahat ya banyak ya. Misalnya hari ini, hari Senin misalnya, banyak orang berbuat jahat hari ini. Banyak juga yang berbuat baik. Ya. Jadi tidak harus mengacu kepada 40 hari. Ya, walaupun memang ada beberapa orang yang percaya dengan hal ini. Ya, masih banyak orang yang selalu mengkontak-ngatik. Ya, ada yang 40 hari, ada yang 49 hari. Ya, semua itu memang kembali kepada ya persepsi masing-masing. Ya, tapi saya kasih tahu bahwa setiap hari itu mau sakral atau tidak sakral, semua kembali kepada persepsi kita. Nah, jadi di situ ya. Kalau dalam agama Buddha setiap hari itu baik. Nah, kalau berpikir baik, berucap baik, berbuat baik, semua baik. Jadi tidak ada yang tidak baik. Ya, oke. Pak Andi Krisnadi Halim ya, coba tanyain ke Pak RT setempat, mungkin dia lebih tahu. Oke. Sunchen ya, Romo, masa hidupnya Asura berapa lama? Mohon pencerahannya. Asura tidak terbatas ya. Jadi Asura, Peta, Niraya, ya, Tiracana itu tidak terbatas. Nah, jadi waktunya tidak terbatas. Tidak seperti ya manusia atau alam-alam surga, ya, itu tidak terbatas. Ya, ada Bapak Caping, Romo, kalau kita menyadari di kehidupan sekarang apakah karma yang berbuah, karma baik maupun karma buruk. Misalnya kita adalah masalah tiba-tiba ada yang menolong, artinya karena baik kita berbuah kebaikan ya Romo. Dan kalau ada musibah tapi nggak ada yang menolong, artinya ya karma tidak baik berbuah pula. Kalau kita menyadari, memahami hukum karma di kehidupan saat ini di dunia ya Romo, benar nggak Romo? Oke ya, ya memang hukumnya seperti itu Pak ya. Tapi ya kembali kepada tindakan kita. Ya, makanya kita itu dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik saja. Oke, Lee Sin Lo, Romo, ajaran Buddha adalah ajaran kebaikan. Apalagi parita, Buddha sangat sangat dahsyat. Dengan tulus menghafalnya, selalu terhindar dari makhluk gaib apapun jenisnya. Ya. Jadi ajaran Buddha itu adalah ajaran yang santi, ajaran yang damai, ajaran yang tidak pernah mencari permasalahan, ya, tidak pernah mencari permasalahan, tidak pernah mencari hal-hal yang memang membuat yang lain menderita, ya. Makanya makhluk apapun, ya, semoga berbahagia. Itulah justru ajaran Buddha, ya. Makanya sabbe satta bhavantu sukhita, semoga semua makhluk turut berbahagia. Itu justru kita diajarkan untuk mengajak, ayo kita bahagia begitu loh. Ya, itu yang paling baik ya. Maka harus sering-sering hafal parita. Setidaknya memang kita harus tahu ya, parita-parita yang harus kita hafal. Maka setiap saat kita bisa mengungkapkan, dibaca dimanapun kita, kemanapun kita baca itu. Ya. Oke ya.
Harobeye, semoga bisa hadir Romo. Sadu. Bapak Ciaping 220222 baru dengar udah melekat saya Romo. Melekat yang baik selalu diingat. Sadu. Oke ya, Lisako. Nah, ini sering-sering baca parita di bengkelnya kok ya, sangat membantu. Di tempat kerjaan saya dulu juga begitu, suka ada bau tidak sedap. Malah begitu saya sering ikut live-nya Romo, saya jadi mengerti apa yang harus saya lakukan di tempat kerjaan saya. Boleh dicoba. Nah, ini ya, sudah dipraktekkan. Ada yang sudah mempraktekkan, maka dibacain parita. Ya, jadi kalau kita benar-benar memiliki keyakinan, memiliki kekuatan semangat, ya, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi, kekuatan kebijaksanaan, maka semua akan selesai, ya. Apakah tuyul termasuk makhluk asura? Betul, ya, tuyul itu makhluk asura, maka jangan main-main sama tuyul, ya. Jadi main-mainlah sama manusia untuk selalu berbuat baik, itu ya. Lisinlo, ya, Romo, ya, mereka piara tuyul. Ya, ya, itu orang-orang yang tidak mengerti dhamma, orang-orang yang tidak memahami dhamma, maka mereka akan memelihara tuyul, memelihara yang lain, ya, dan semua itu pasti akan terjadi bagi mereka yang tidak mengenal dhamma. Maka mengenal dhamma itu adalah membahagiakan, ya. Dhamma seti, ya, sukang seti, dhamma cari sukang seti. Jadi orang yang mengenal dhamma adalah orang yang bahagia, ya. Maka orang yang mengenal dhamma itu orang yang bahagia, karena memang yang diingat adalah kebahagiaan, yang diingat adalah kedamaian, yang diingat adalah ketentraman, yaitu ketentraman batin, ketenangan batin, semuanya, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, ya. Semoga dengan apa yang kita bahas ini dapat menghindari, ya, menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, sehingga kita betul-betul bisa merasakan indahnya dhamma itu sendiri, ya. Jadi dhamma itu betul-betul akan menjaga kita, dhamma itu akan bisa betul-betul memproteksi kita ketika keyakinan, ya, semangat, perhatian, lalu ada konsentrasi dan kebijaksanaan di dalam diri kita. Yang kita gunakan adalah panca bala, ya, sada bala, wirya bala, sati bala, samadhi bala, dan panya bala. Jadi ini lima kekuatan, ya. Jadi yang harus kita gunakan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan saudara-saudara sedama dimanapun Anda berada, dengan keyakinan itulah kita bisa membuktikan ajaran Buddha adalah ajaran kedamaian. Ungkapkan terus dimanapun kita berada, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Jadi kita melakukan kebajikan apapun, baca itu. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Jadi kalau kita selalu mengajak semua makhluk yang kelihatan, yang tidak kelihatan, dimanapun mereka berada, maka mereka akan turut berbahagia, ya. Maka di dalam Ratana Sutta, di situ ada dikatakan Yaninda Bhutani Samagatani Bumaniwa Yaniwa Antalike Tata Gatang Dewa Manusia Pujitang Budang Nama Sama Swati Hotu. Yaninda Bhutani Samagatani Bumaniwa Yaniwa Antalike Tata Gatang Dewa Manusia Pujitang Damang Nama Sama Swati Hotu. Yaninda Bhutani Samagatani Bumaniwa Yaniwa Antalike Tata Gatang Dewa Manusia Pujitang Sanghang Nama Sama Swati Hotu. Ya, makhluk apapun yang berada di sini, baik dari dunia ini maupun dari luar angkasa, marilah bersama-sama menghormat kepada Buddha, menghormat kepada Dhamma, menghormat kepada Sangha, ya, tata gata yang dipuja dan dipuji oleh para dewa dan manusia. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih. Sampai ketemu besok malam, ya. Semoga ajaran Buddha tetap lestari di dunia ini. Cirang titantu lokasaming sama sambudo sasanang. Sabesata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Happy moment, happy in Dhamma. Terima kasih.